Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 28. Frisia mengusap sudut matanya yang basah, menangis sejak tadi. Ia membalikkan tubuh hingga kini berbaring telentang menghadap atas dengan ponsel yang masih setia melekat di tangan, walau tatapnya sudah mengabur saat menatap layar. Kembali ia mendengar sebuah percakapan dari sana, lalu terisak lagi. Kenapa Kang Teh jadi adik sebaik itu sama kakaknya sih? Isaknya dengan suara tersedat. Udah diputar berkali-kali, tetap aja bikin sedih. Frisia akui sangat sensitif perihal keluarga, apalagi drama Korea yang sedang ia tonton sekarang. Rasanya ia langsung ingin memeluk kakak adiknya kuat-kuat, tapi tidak mungkin. Mereka malah akan bingung tahu ia tiba-tiba histeris begitu. Gara-gara Anin menantangnya untuk mengulang nonton drama Korea dengan scan paling sedih sampai tidak meneteskan air mata. Tapi Frisia gagal karena ditonton berkali-kali pun ia masih mewek. Sebuah notifikasi di layar membuat Frisia berkecak sebal. Sekilas ia tahu itu dari siapa. Woi, udah makan belum? Frisia lalu membuka WA dan membalas. Apaan sih lo, Bay? Saat itu juga mata Frisia membelalak. Ia bahkan sampai bangkit duduk. Astaga, malam-malam begitu tiba-tiba perutnya keroncongan. Nasi kabuli dengan potongan bawang bombay dan iga itu bikin gilar banget. Kok enak? Belum makan loh. On the way delivery. Sialan lo bikin gue lapar. Gak usah delivery oi. Gue udah dekat asrama lo nih. Terus? Sumpah, Frisia tidak mengerti kaitannya nasi kabuli sama Bayu yang sedang dekat dari asramanya. Di lampu merah, siap-siap gue mau nyampe. Gak usah dandan, kelamaan. Lah, apalagi itu? Tapi pesan Frisia yang terakhir malah tidak dibalas. Bayu tuh aneh banget sejak sekelompok di PT Airbed. Suka ngirim hal-hal random, tidak jelas, apalagi akhir-akhir ini. Frisia memutuskan mengirimkan pesan ke Aning. Bayu aneh banget. Apaan? Frisia nge-forward pesan Bayu tadi. Selang beberapa detik, sebuah panggilan masuk. Frisia berkecak lagi. Giliran Anin ngapain telepon-telepon? Anak itu sudah pasti malas ngetik. Kalau mulut lebih berfaedah katanya. Ngomong sampai berbusa tidak masalah, tapi kalau ngetik sampai tangan pegel, amit-amit katanya. Ngapain lo? Tanya Frisia tanpa basa-basi. Itu artinya Bayu PDKT non. Ngaco. Sumpah, Anin ngaco banget. Orang bahasanya Bayu, cara chat juga biasa aja. Lo tuh ya paling gak peka sama cowok PDKT. Gue liat-liat abis putus dari Pak Leo. Karir lo dalam nemuin pasangan hidup tuh halus banget. Rezeki nomplok, siapa aja ngajak makan, nongki. Kapan hari itu juga gue dimintain nomor lo sama Kating, tapi nggak gue kasih. Siapa? Pura-pura bego sih. Untung Kating, jadi gue masih bisa sopan bilang maaf, saya nggak bisa ngasih tahu privasi teman saya. Pas adik tingkatannya kemarin, gue jawab, kalau mental lo masih cupu gitu, gak usah berani deketin Frisia. Minta nomor aja gak berani, apalagi ketemu dia. Ngompol lo di celana. Begonya gue, ternyata dia anaknya dosen manajemen Fris yang killernya bikin ngompol. Astaga, tahu gitu gue kasih nomor lo sukarela. Frisia tertawa. Adin itu kadang sama impulsif kayak dirinya, tapi lebih ekstrim. Karena Anin bisa terus menanggapi dengan ucapan pedas
saat Frisia sudah memilih pergi daripada makin menyakiti. Makanya kalau ngomong dipikir dulu. Terdengar helaan napas di seberang sana. Heran deh sama lo, Pak Leo bawa dampak apa sampai aura lo makin kelihatan siap dimangsa abis putus dari dia. Oh, gue tahu, lo udah gak galak-galak amat kayaknya. Walaupun aslinya masih galak, tapi lo milih bodo amat sekarang daripada nanggepin. Efek Pak Leo emang dahsyat. Lo harus berterima kasih sama beliau yang terhormat. Anin cekikikan. Frisia memutar bola matanya sebal. Berterima kasih udah nyakitin maksud lo? Kalau itu sih udah. Tapi 2 kali gagal gak bikin lo takut jalin hubungan baru kan, Fris? Frisia tertawa. Ia terlalu banyak ketakutan di hidupnya. Takut gelap, takut tinggi. Masa mau nambah takut jalin hubungan? Enggak lah, malah makin santai nanggapin cowok. Biar gak gampang baper. Gara-gara baperan, gue waktu di rumah sakit itu jadi begini sekarang. Terdengar sebuah dering lagi membuat Frisia menjauhkan ponsel. Ada panggilan lain yang masuk mungkin. Udah dulu nih, kayaknya Bayu udah di depan. Oke, have fun. Frisia langsung turun dari tempat tidur. Tidak usah dandan, kan kata Bayu. Ya sudah, ia hanya pakai piyama hitam bercorak kepala beruang yang lucu-lucu. Mungkin Bayu cuma mau nemenin ngobrol. Frisia, mau kemana? Udah jam 10 malam. Ya ampun, lupa ini udah lewat jam 9. Wajib lapor Bu Mala kalau mau pergi. Terdengar halo-halo dari pengeras suara saat ia hampir membuka gerbang. Ia lalu meraih ponsel dan mengirim pesan Bu Mala kalau ia akan keluar sebentar. Sebenarnya tidak masalah keluar jam segitu asalkan izin. Bu Mala tidak akan menentangnya pergi makan jika kelaparan tengah malam pun. Tapi itu harus izin. Untunglah ia mendapat balasan dari Bu Mala hanya dengan kata ya. Pintu gerbang terbuka dan Frisia melihat Bayu sudah bertengger di atas motor bebeknya. Untung nggak di pelataran, aman dari CCTV. Ayo. Hah? Kemana? Tanya Frisia bingung. Bayu berdecak. Tadi kan gue bilang mau ajak lo makan nasi kebuli. Lo nggak bilang, Bay. Baru aja bilang. Bayu nyengir. Astaga nih anak. Gue ganti baju dulu kalau gitu. Nggak usah, udah pakai piyama aja cakep. Frisia baru akan berbalik saat Bayu menahannya. Pakai jaket gue aja nih. Bayu menyampirkan di salah satu bahu Frisia. Keburu tutup warungnya. Cuma di depan mall situ, kaki 5. Ya sudah, Frisia nurut akhirnya. Bisa pakai jaketnya enggak? Tanya Bayu melihat Frisia kesusahan memasang kancing jaket. Nggak usah dibantuin, Frisia melotot. Bayu tertawa. Malah niatnya gue tarik balik kelamaan lo pakainya. Mulut lo, Bay, nggak ada manis-manisnya, berutu Frisia. Anin salah besar kalau nebak Bayu PDKT. Orangnya biasa aja gitu kok, tidak ada perubahan. Malah Frisia bersyukur karena itu artinya ia tidak salah mengiyakan ajakan cowok. Bayu tuh memang care dengan siapapun. Pembawaannya menyenangkan, jadi bikin nyaman. Percuma mulut manis, cuma mulut doang, Fris. Mending apa adanya lah, suka nggak suka. Bayu masih menunggu Frisia mengancingkan jaket. Mata lo sembab, habis gantiin peran kuntilanak ketawa. Enak aja, habis ngedrakor. Nah ini yang bikin cowok susah hadapin cewek. Frisia sudah selesai memakai jaket dan mengangkat pandangan mendengar Bayu mengatakan itu. Kenapa emang? Drama Korea bikin cowok insecure dan dapat beban lebih
karena cewek anggap semua cowok harus sesempurna di drakor. Ekspektasi cewek jadi terlalu tinggi ke para cowok. Enggak gitu juga, bantah Frisya. Gue bisa bedain mana nyata mana enggak. Ya mungkin, tapi kenapa cewek bisa gitu ya? Disakitin sekali, dibilang berasa berkali-kali. Padahal tiap orang kan punya kesalahan. Asal bisa benerin kesalahannya, ya kenapa nggak bisa diterima? Lo curhat, Bay. Frisya terkekeh. Lo pernah ditinggalin karena ngelakuin kesalahan fatal? Bayu garuk-garuk kepala. Enggak fatal juga, tapi ya salah. Gue udah coba perbaiki, dia nggak bisa nerima, bahkan dengerin gue pun nggak mau. Ya udah, cari yang lain yang lebih hargain perjuangan gue. Gaya lo bilang perjuangan, waktu lo nyakitin mantan lo itu, apa nggak mikir sakitnya? Iya, udah nyesel senyesal-nyesalnya, dan sekarang udah lewat lama banget, makanya gue nggak mau ulangi lagi. Dahlah, kenapa jadi bahas ginian? Ayo. Frisya naik ke boncengan motor Bayu. Ada satu kalimat yang terngiang di pikirannya. Entah kenapa setiap kata yang diucapkan Bayu tadi membuatnya langsung berpikir tentang Leo. Tapi ia lalu menggeleng. Bukankah kesalahan Leo sudah fatal di depan matanya? Bukan jenis kesalahan yang bisa didengarkan seperti permasalahan Bayu tadi. Frisya juga sudah mendengar penjelasan Leo sedetailnya, tapi tetap tak menemukan sebuah pemakluman yang bisa membuat hatinya lega. Lagi pula, Leo tidak berubah selepas berpisah dengannya. Lelaki itu masih santai ngobrol dengan Venita, walau tahu itu alasan utama mereka berpisah. Ya, jadi permasalahannya memang berbeda. Frisya tidak harus menjadi seorang perempuan baik hati yang menerima seorang lelaki yang bahkan tidak ada menyesal-menyesalnya.